Malam itu, udara di Sidoarjo terasa gerah, meski angin semilir mencoba menyapu panasnya kota. Di sudut jalan yang agak tersembunyi, sebuah warung pecel lele berjejer dengan deretan warung lainnya, namun ada yang berbeda. Pecel lele Sidoarjo selalu ramai, bahkan ketika malam sudah larut. Meskipun warung itu hanya seukuran garasi, ada daya tarik tak terjelaskan yang membuatnya tak pernah sepi. Pengunjung datang dari berbagai penjuru kota, meski mereka tahu bahwa jalan menuju warung tersebut sepi dan gelap. Joko, seorang lelaki muda yang baru pertama kali datang, melangkah ragu. Ia menatap warung itu yang terlihat sederhana, namun ada aura yang tak biasa. Bau harum sambal pecel lele yang menggoda hidungnya tak bisa ditolak, tapi ada sesuatu yang menggelitik dalam dirinya, seolah ada yang salah. Di dalam warung, beberapa pelanggan sedang menikmati makanannya, tertawa, dan bercakap-cakap, tetapi wajah mereka kosong, seperti terhipnotis oleh sesuatu yang tak terlihat. Saat ia memasuki warung, suara cicit jangkrik yang biasanya mendominasi malam seolah menghilang. Keheningan aneh menyelimuti tempat itu. Matanya bergerak liar, menelusuri setiap sudut ruangan. Lampu kunir yang digantung di langit-langit berkelip dengan sinar yang lebih redup dari biasanya, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang bergerak di dinding. Tak jauh dari meja tempat ia duduk, seorang pria tua dengan wajah keriput sedang mengaduk sambal dengan cekatan, wajahnya datar, namun sepasang mata tuanya memancarkan kilatan yang mengerikan. Setelah beberapa saat menunggu, sepiring pecel lele disajikan di hadapannya. Sambalnya begitu menggugah selera, dengan aroma pedas yang menyengat hidung. Joko merasa lapar luar biasa, tak sabar untuk mencicipinya. Ia menyuapkan sendok pertama ke mulutnya. Rasa pedasnya membuat tubuhnya terjaga, namun tiba-tiba ada sensasi aneh yang merayapi dirinya, seolah ada sesuatu yang berbisik dalam pikirannya. Sesuatu yang mengatakan bahwa ia sedang memasuki dunia yang tak bisa ia pahami. Joko merasakan perutnya mulai kembung, dan pandangannya mulai kabur. Ia menatap ke sekitar dan melihat bayangan-bayangan tak jelas yang bergerak di balik tembok. Tangan kirinya mulai menggigil, tubuhnya terasa lemas. Ketika matanya kembali tertuju pada piringnya, ada sesuatu yang aneh. Lele yang tadinya tampak segar, kini seperti berubah warna, berkilau merah seperti darah. Jantungnya berdegup kencang, namun tubuhnya tak bisa bergerak, seolah terikat oleh sesuatu yang lebih kuat dari tubuhnya sendiri. Di meja sebelah, seorang wanita tua yang duduk dengan diam tiba-tiba tersenyum, menatap Joko dengan tatapan yang terlalu dalam, hingga Joko merasa seluruh tubuhnya membeku. Nikmati makanannya, nah, katanya dengan suara yang berat, seperti suara orang yang sudah lama terperosok ke dalam dunia gelap. Joko terperangah, tetapi sebelum ia sempat bertanya, ia merasa matanya semakin berat, dan dunia di sekelilingnya mulai berputar. Seiring gelapnya dunia Joko, warung pecel lele ini semakin terang dengan cahaya yang memancar dari dalamnya. Para pelanggan lainnya yang sebelumnya tampak biasa-biasa saja, kini mulai berbicara dalam bisikan yang tak jelas. Mereka mengenakan pakaian dari berbagai zaman, tampak seperti arwah yang terperangkap di dalam warung itu. Suara-suara tawa aneh terdengar, namun Joko tidak mampu lagi mengangkat kepalanya. Ia seperti terjerat dalam pesugihan yang tak bisa diloloskan. Sesaat sebelum Joko terjatuh dalam keputusasaannya, ia mendengar suara samar dari arah dapur. "Jangan pernah datang lagi jika kau tidak siap," kata suara itu, seperti sebuah peringatan terakhir. Tetapi sudah terlambat, tubuhnya tak bisa lagi bergerak. Tubuhnya telah menjadi bagian dari ritual pesugihan yang dijalankan di warung itu. Tempat yang tak hanya menjual pecel lele, tapi juga jiwa-jiwa yang telah terperangkap selamanya. Keesokan harinya, kabar tentang hilangnya Joko mulai tersebar.
Teman-temannya yang panik mencari kemana-mana tak menemukan jejaknya, kecuali di warung pecel lele itu. Namun, warung yang tampak biasa-biasa saja di luar, menyimpan misteri yang lebih gelap daripada yang bisa dibayangkan. Sambil menatap warung itu dari kejauhan, seorang lelaki paruh baya, Pak Karto, merasa gelisah. Ia pernah mendengar desas-desus tentang warung ini, tetapi tak pernah benar-benar mempercayainya. Sampai kini, ketika Joko, yang dikenal begitu ceria, menghilang tanpa jejak, Pak Karto memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia menemui beberapa warga yang telah lama tinggal di sekitar warung itu, mencoba menggali informasi lebih banyak. Itu bukan warung biasa, ujar seorang nenek yang tampak ketakutan. Pemiliknya, Pak Slamet, bukan orang biasa. Dia punya hubungan dengan dunia lain. Kata-kata itu menggema di telinga Pak Karto, membuatnya semakin penasaran meski rasa takut mulai merayapi dirinya. Ternyata, kisah tentang warung pecel lele ini sudah ada sejak lama, berakar pada pesugihan yang telah berlangsung turun-temurun. Pak Slamet, sang pemilik, bukan orang sembarangan. Ia dikenal sebagai pria yang sangat ramah, tetapi ada aura gelap yang tak bisa disembunyikan. Menurut cerita yang beredar, warung ini dulunya hanya sebuah kedai sederhana milik orang biasa. Namun, suatu malam, Pak Slamet bertemu dengan seorang lelaki misterius yang menawarkan kekayaan tak terhingga dengan harga yang sangat tinggi, 1 jiwa setiap bulan. Saat itu, Pak Slamet, yang hidup dalam kemiskinan, tak bisa menahan godaan. Ia menerima tawaran itu tanpa tahu akibatnya. Warung itu mulai ramai setelah Pak Slamet membuat perjanjian itu. Tak lama setelahnya, tempat itu berubah menjadi pusat keramaian, menarik pengunjung dari seluruh penjuru kota. Namun, setiap suapan pecel lele yang dimakan oleh pelanggan adalah bagian dari ritual yang menuntut nyawa. Setiap kali seseorang menikmati hidangan di sana, darah dan jiwa mereka perlahan mengalir ke dalam dunia lain. Mereka yang mati akan menjadi bagian dari arwah yang terperangkap di dalam warung itu, selamanya menjadi bagian dari pesugihan yang semakin menguat. Dengan demikian, warung itu terus berjalan, tak pernah sepi, karena semakin banyak orang yang menjadi tumbal, sementara pemiliknya semakin kaya. Setiap kali ada pelanggan yang datang, Pak Slamet dengan cekatan menyiapkan hidangan yang lebih menggugah selera. Tidak ada yang tahu bahwa mereka bukan hanya menikmati nasi pecel lele biasa, tetapi juga makan dari darah yang terperosok ke dalam kutukan yang tak terlihat. Pesugihan ini menjadi tak terputuskan, karena semakin banyak korban yang terus datang, dan semakin banyak jiwa yang harus dibayar. Di tengah malam yang sunyi, Pak Karto memutuskan untuk kembali ke warung itu dengan niat untuk melihat langsung apa yang terjadi. Ia harus tahu lebih banyak, meski ada perasaan takut yang merayap di dalam dirinya. Ketika ia tiba di warung, suasana tampak tidak berbeda, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Cahaya lampu dari dalam warung berkelip lebih terang, seolah ada yang sedang menunggu kedatangannya. Begitu ia melangkah masuk, aroma pecel lele yang harum begitu kuat, menyesakkan dada. Namun, ada sesuatu yang lain di udara, seperti ada bisikan samar yang mengundang rasa takut di hati. Pak Karto duduk di meja yang sama tempat Joko terakhir kali duduk, matanya tertuju pada piring pecel lele yang sudah terhidang. Tidak ada seorang pun di dalam warung, hanya hening yang mengelilinginya. Tiba-tiba, Pak Karto merasa tubuhnya seperti dihimpit oleh kekuatan tak terlihat. Perasaannya mulai kacau, seolah ada suara yang berbisik, mengatakan bahwa ia telah datang terlalu jauh. Saat ia menoleh, wajah Pak Slamet yang tiba-tiba muncul di hadapannya, menyeringai dengan senyum yang mengerikan. Tidak ada yang bisa pergi setelah mereka memulai makanannya, kata Pak Slamet dengan suara yang dingin. Pak Karto merasa seluruh tubuhnya lemas,
seolah ia telah terperangkap di dalam pesugihan ini. Tanpa bisa menahan diri, tubuhnya mulai terangkat sedikit demi sedikit, terbawa oleh kekuatan gelap yang tidak terlihat. Sebelum ia sepenuhnya terperangkap, ia berteriak, Joko! Namun, suara itu hanya terdengar seperti gema, dan saat itu juga ia menyadari bahwa warung ini bukan hanya sekedar tempat makan, melainkan sebuah perangkap untuk jiwa-jiwa yang tak bisa keluar. Keesokan harinya, warga sekitar Sidoarjo mulai membicarakan tentang hilangnya Pak Karto yang sudah beberapa hari tak tampak. Teman-temannya yang biasanya rutin berinteraksi dengannya merasa sangat cemas. Mereka sudah mencoba mencarinya ke warung pecel lele, tempat terakhir di mana ia terlihat, namun semuanya sia-sia. Warung itu tampak seperti biasa, ramai dan penuh dengan pelanggan, tetapi suasana terasa lebih menegangkan daripada biasanya. Seolah-olah ada yang mengawasi setiap gerak-gerik mereka, menunggu saat yang tepat untuk mengambil jiwa mereka. Di sudut jalan, Maya, seorang wanita muda yang kenal dengan Pak Karto, merasakan kegelisahan yang aneh. Ia tidak tahu mengapa, tetapi instingnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres di sekitar warung pecel lele tersebut. Ia mendengar desas-desus yang beredar tentang warung itu, dan meski banyak yang menganggapnya sebagai cerita kosong, Maya merasa bahwa perasaan tak enak yang terus menggerogotinya adalah pertanda dari sesuatu yang lebih besar. Ia memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Maya memutuskan untuk mendatangi warung itu sendirian. Saat memasuki ruangan kecil yang dipenuhi asap sambal, ia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba merayap ke tubuhnya, meskipun udara di luar sangat panas. Matanya menelusuri setiap sudut ruangan. Para pelanggan yang makan di meja-meja lain tampak tenang, bahkan seperti terhipnotis. Setiap suapan lele yang mereka makan semakin memperdalam rasa tak nyaman dalam dirinya. Maya merasa ada yang mengawasi dari balik setiap wajah yang tampak kosong, seakan-akan mereka bukan manusia biasa. Maya duduk di sebuah meja di dekat dinding, dan segera disambut oleh seorang pelayan wanita muda yang wajahnya terlihat biasa, namun ada sesuatu yang janggal. Wanita itu tersenyum terlalu lebar dan memandang Maya dengan tatapan yang tidak wajar. "Selamat datang, Nona. Makanannya pasti akan memuaskan." Suaranya terdengar terlalu ramah, namun Maya merasakan getaran janggal di suaranya. Tanpa banyak bicara, Maya memesan pecel lele, meskipun rasa ragu semakin menyelimuti hatinya. Saat piring pecel lele itu datang, Maya merasa mual melihatnya. Sambalnya yang mengkilat dan berwarna merah pekat seolah menyembunyikan sesuatu yang mengerikan. Rasa penasaran dan keberaniannya mengalahkan rasa takutnya, dan Maya menyuap suapan pertama. Tiba-tiba, rasa pahit dan pedas menyerbu mulutnya, namun bukan hanya rasa itu yang membuatnya terkejut, ada sensasi lain yang mulai merayap di dalam tubuhnya. Seolah sesuatu di dalam makanan itu mengalir ke tubuhnya, membekukan gerakan tubuhnya secara perlahan. Di luar jendela, malam yang gelap tiba-tiba tampak lebih pekat, menambah ketegangan yang mengisi udara. Maya merasa tubuhnya mulai kaku, matanya berkunang-kunang, dan sekejap kemudian, ia merasa dirinya melayang. Ketika ia menatap ke sekeliling, semua pelanggan yang ada di sana berubah menjadi bayangan samar. Wajah mereka berubah menjadi sosok yang jauh lebih gelap, tak terlihat seperti manusia lagi. Mereka tidak bergerak, hanya memandangnya dengan tatapan kosong dan tajam. Maya mencoba untuk berdiri, namun tubuhnya terasa lebih berat, seakan-akan ia terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia berusaha melawan, tetapi tak bisa bergerak sedikit pun. Sesaat kemudian, suara tawa mengerikan terdengar di telinganya, seakan datang dari dalam dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa pergi. Suara itu terdengar jelas, tetapi tidak ada orang yang berbicara. Maya menoleh ke arah suara itu dan melihat wajah Pak Slamet yang tiba-tiba muncul di depannya.
Wajahnya tampak lebih tua, lebih gelap, dan penuh dengan kekuatan yang menakutkan. Setelah kamu menginjakkan kaki di sini, kamu adalah bagian dari kami, Maya. Tidak ada yang bisa keluar begitu saja. Suaranya dalam dan penuh ancaman. Maya berusaha berteriak, tetapi mulutnya terkunci, tak ada suara yang keluar. Rasa ketakutan mencekam jantungnya, seolah-olah ia telah terperangkap dalam dunia yang sama sekali berbeda. Pak Slamet mendekatkan wajahnya yang penuh dengan senyum mengerikan itu. Kau melihat mereka, bukan? Mereka yang sudah mengorbankan diri mereka. Mereka yang terperangkap di sini, seperti yang akan terjadi padamu. Suara tawa lainnya terdengar, kali ini berasal dari tubuhnya yang mulai memudar. Maya merasa seperti berada di tengah pusaran gelap yang menghisapnya semakin dalam, namun tak ada jalan keluar. Semua yang pernah ia kenal kini berubah menjadi kenangan yang tak bisa disentuh, dan warung pecel lele ini menjadi dunia yang tak bisa ia tinggalkan. Dengan keteguhan hati, Maya menolak untuk menyerah. Namun, saat ia mengarahkan pandangannya lagi ke meja, ia melihat bayangan Joko yang memandangnya dengan tatapan kosong. Matanya hampa, seolah-olah ia sudah menyerah pada kutukan ini. Maya tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi satu hal yang ia tahu pasti, ia harus mencari cara untuk keluar sebelum dirinya menjadi bagian dari dunia ini selamanya. Maya terjaga di sebuah tempat yang terasa asing. Saat membuka mata, ia mendapati dirinya berada di dalam ruangan gelap, terbaring di atas lantai yang dingin dan basah. Suasana itu memunculkan perasaan cemas yang semakin menggelisahkan dirinya. Kepala dan tubuhnya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengikat setiap bagian dari dirinya. Ia berusaha bangkit, tetapi setiap gerakan terasa lambat dan tak terkendali. Dengan tangan gemetar, Maya meraba-raba sekelilingnya, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Ketika pandangannya mulai menyesuaikan diri dengan kegelapan, Maya bisa melihat beberapa bayangan samar di sudut ruangan. Ada dua sosok yang terdiam, tubuh mereka tampak melayang, terhanyut dalam kesunyian. Maya merasakan ketegangan yang begitu mencekam. Salah satu dari sosok itu terlihat familiar, Joko. Meskipun tubuhnya tampak hampa, Maya mengenalinya dari ciri-ciri wajahnya yang telah berubah. Joko bukan lagi orang yang ia kenal. Wajahnya pucat dan kosong, dan matanya menatap kosong ke depan, tak terlihat kehidupan di dalamnya. Maya menggigil saat ia menyadari bahwa dirinya berada di suatu tempat yang jauh lebih menyeramkan dari yang ia bayangkan. Ia teringat kata-kata Pak Slamet, tidak ada yang bisa keluar begitu saja. Apakah ia kini menjadi bagian dari mereka? Apakah ia akan berakhir seperti Joko, menjadi sosok yang terperangkap dalam dunia ini selamanya? Terkurung dalam tempat yang penuh dengan jiwa-jiwa yang hilang, tak ada jalan keluar. Setiap langkah yang diambilnya semakin terasa sia-sia, karena dinding yang mengelilinginya tampak semakin rapat, semakin tidak bisa ditembus. Dengan sisa tenaga yang tersisa, Maya berusaha bangkit dan berjalan menuju pintu yang tampak di ujung ruangan. Namun, langkahnya semakin lambat, tubuhnya semakin terasa lemas, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seakan-akan datang dari dalam dinding. Suara berbisik, suara tawa, suara yang sangat familiar namun mengerikan. Jangan coba kabur, suara itu terdengar begitu dekat, begitu mengintimidasi, membuat Maya terhenti di tempatnya. Perlahan, ia menoleh, dan di hadapannya muncul bayangan gelap yang semakin mendekat. Bayangan itu berubah menjadi wajah Pak Slamet yang menyeramkan, dengan senyum lebar yang mengerikan. Kau tidak bisa pergi, Maya. Tidak ada yang bisa pergi. Pak Slamet berdiri di hadapannya, menatapnya dengan tatapan dingin dan tak berperasaan. Maya merasa tubuhnya semakin terhimpit,
dan perasaan takut mencekamnya dengan sangat kuat. Semua tubuhnya terasa lemas, dan ia hampir tak bisa bernapas karena rasa takut yang menguasai dirinya. Namun, dalam kegelisahannya, ia masih mencoba mencari celah untuk melarikan diri. Tiba-tiba, dalam sekejap, Pak Slamet menghilang, dan Maya melihat sosok Joko yang kini berdiri di hadapannya. Wajah Joko berubah menjadi sangat pucat, matanya menghitam, dan tubuhnya terbalut oleh aura kelam. "Jangan takut, Maya," suara Joko terdengar pelan, namun penuh kesedihan. Kita sudah terperangkap di sini. Tidak ada yang bisa keluar." Kata-kata itu menambah rasa takut yang semakin dalam di hati Maya. Dia melihat Joko, namun sosok itu tidak lagi terlihat seperti teman yang dikenalnya. Ini adalah sosok lain yang hilang di dalam kegelapan. Maya merasakan kepalanya berputar. Ia tahu, saat itu, bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari tempat itu adalah dengan menemukan kekuatan dalam dirinya yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Meskipun rasa takut semakin menguasainya, ia bertekad untuk melawan. Joko, yang kini tampak sangat berbeda, memberi isyarat dengan kepala agar Maya mengikuti langkahnya. Maya merasakan dorongan kuat untuk mengikuti sosok Joko, meskipun dirinya sendiri tidak yakin apakah ini adalah jalan keluar atau justru perangkap lain. Dengan langkah yang terhuyung-huyung, Maya mengikuti Joko, yang mulai bergerak perlahan ke arah dinding yang tampak tidak biasa. Dinding itu, meskipun solid dan tertutup rapat, mulai memancarkan cahaya samar dari celah-celah kecil. Maya merasa bahwa mungkin dinding ini adalah pintu menuju kebebasan, tetapi apakah ia bisa mengalahkan kekuatan yang mengendalikan tempat ini? Apakah ia bisa keluar dan mengungkapkan rahasia mengerikan yang tersembunyi di balik warung pecel lele tersebut? Hanya waktu yang bisa menjawab, tetapi satu hal yang pasti, perjuangannya baru saja dimulai. Maya merasakan sesuatu yang berbeda saat langkahnya semakin mendekati dinding yang tampaknya semakin memancarkan cahaya samar dari celah-celahnya. Joko, yang kini menjadi sosok yang begitu asing, tampak lebih tenang daripada sebelumnya, seolah-olah ia sudah menerima nasibnya, sementara Maya berusaha untuk mempertahankan harapan yang semakin memudar. Saat ia menyentuh dinding itu, tubuhnya terasa tersengat oleh arus listrik yang begitu kuat, mengirimkan rasa panas yang menjalar dari ujung jari hingga ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang mencekam membuatnya terhuyung-huyung. Namun ia tidak bisa berhenti. Ia harus terus berjuang. Joko yang berada di sampingnya tidak bereaksi sama sekali. Bahkan, ia hanya menatap kosong ke dinding itu, seolah ia sudah terbiasa dengan sensasi aneh yang datang bersamaan dengan cahaya yang semakin terang. "Jangan melawan," Joko berkata pelan, suaranya begitu datar, tak ada lagi semangat yang sebelumnya ada pada dirinya. "Kita sudah lama terperangkap di sini. Semua orang yang datang ke sini berakhir dengan cara yang sama." Maya menatap Joko dengan tatapan tajam, mencoba memahami kata-katanya, namun dalam hatinya, ada sesuatu yang menolak untuk percaya bahwa ini adalah takdir yang tak bisa diubah. Dengan rasa yang semakin menyakitkan, Maya berusaha untuk fokus. Ia menarik napas panjang, menenangkan pikirannya yang mulai kacau. "Tidak," gumamnya, aku tidak bisa menyerah sekarang." Cahaya dari dinding semakin menyilaukan, seolah memanggilnya untuk masuk ke dalamnya. Tapi Maya merasa bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik cahaya itu. Sesuatu yang lebih gelap, lebih jahat dari yang bisa ia bayangkan. Tanpa peringatan, dinding itu mulai bergerak, terbuka sedikit demi sedikit, seolah menyambut Maya untuk melangkah lebih jauh. Namun, saat celah itu terbuka lebih lebar, Maya melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dalamnya, terlihat sosok yang sedang terbaring, tubuhnya penuh luka dan darah,
tampak seperti seseorang yang baru saja teraniaya. Maya mengenali sosok itu adalah Pak Karto. Wajahnya penuh bekas luka, matanya terbelalak dengan rasa ketakutan yang mendalam. Melihat Pak Karto dalam kondisi seperti itu, Maya merasa hatinya teriris. Tidak hanya karena kondisinya yang mengerikan, tetapi juga karena ia tahu bahwa dirinya bisa berakhir seperti itu jika ia tidak segera keluar. Tanpa berpikir panjang, Maya berlari ke arah Pak Karto. Namun, sebelum ia bisa menjangkaunya, suara tawa yang begitu mengerikan terdengar dari belakangnya. Maya berbalik dan melihat Pak Slamet, berdiri di ambang pintu, tersenyum lebar dengan wajah yang dipenuhi kejahatan. "Kau pikir kau bisa pergi begitu saja?" Suaranya terdengar begitu tajam, seolah menusuk langsung ke tulang belulang Maya. "Semua yang datang ke sini adalah milikku, termasuk kau." Maya merasa tubuhnya semakin lemah, tak bisa bergerak, seolah terhisap oleh kekuatan yang tak terlihat. Pak Slamet melangkah mendekat dengan langkah yang lambat, tetapi setiap langkahnya terasa seperti dentuman yang menggetarkan jiwa Maya. "Kau tahu, Maya, tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Semua yang datang ke warung ini akan menjadi bagian dari kami. Joko, Pak Karto, dan semua orang yang kau lihat di sini sudah memilih untuk tinggal selamanya." Suaranya semakin terdengar seperti bisikan yang menusuk langsung ke pikiran Maya, membingungkan dan mengikis semangatnya. Maya merasa dirinya terperangkap dalam jaring yang tak bisa ia lepas. Namun, saat semua harapan tampak hilang, ada sesuatu yang bangkit dalam dirinya. Sesuatu yang lebih kuat daripada rasa takut atau rasa sakit yang sedang ia alami. Maya berteriak dengan penuh kemarahan, menantang kekuatan yang ada di depannya. "Aku tidak akan menjadi milikmu," teriaknya dengan suara yang penuh dengan tekad. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul dari dalam dirinya, memancar seperti api yang menghanguskan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Semua kekuatan yang mengekang tubuhnya terasa melemah, dan Maya merasakan energi yang kuat mengalir kembali ke tubuhnya. Pak Slamet terkejut melihat perubahan itu, tetapi senyum kejamnya tidak pudar. "Kau pikir itu bisa mengalahkan kami?" tanyanya dengan nada mengejek, meskipun ada ketakutan yang tersirat di balik kata-katanya. Maya tidak menjawab, tetapi dengan penuh keberanian, ia melangkah maju, mendorong Pak Slamet mundur dengan cahaya yang semakin kuat. Apa yang sebelumnya tampak seperti dunia yang gelap dan terperangkap kini mulai terguncang. Maya tahu bahwa pertarungan ini baru saja dimulai, dan ia harus bertahan untuk mengungkapkan rahasia yang tersembunyi di balik warung pecel lele yang mengerikan ini. Maya merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa, seperti ada api yang membakar setiap serat tubuhnya. Cahaya yang memancar dari dalam dirinya tidak hanya menerangi ruangan yang gelap, tetapi juga menggoyahkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Pak Slamet mundur selangkah, wajahnya mulai berubah dari senyum kejam menjadi ketegangan yang dalam. Sesuatu yang tidak pernah dia duga tampaknya terjadi. Maya melihat celah di dinding yang sebelumnya tertutup rapat mulai terbuka lebih lebar, seperti sebuah pintu yang siap menyambutnya menuju dunia yang tidak ia ketahui. Namun, meskipun cahaya itu begitu kuat, Maya merasa ada sesuatu yang masih menghantuinya, sesuatu yang tak terlihat namun terasa. Di dalam hati, ia tahu bahwa Pak Slamet bukanlah musuh terakhir yang harus ia hadapi. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih jahat, yang tersembunyi di balik semuanya. Cahaya yang ia ciptakan tidak cukup untuk mengusir semua kegelapan di tempat itu. Maya harus membuka lebih banyak lagi, harus lebih berani, untuk menemukan jalan keluar dari neraka yang telah lama mengikat tempat ini. Dengan langkah yang lebih mantap, Maya berjalan menuju celah dinding yang kini semakin lebar. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah ada kekuatan yang mencoba menariknya kembali. Namun,
Kali ini ia tidak mundur. Aku harus keluar dari sini, pikirnya dalam hati. Aku harus mengakhiri ini. Begitu Maya melangkah masuk ke celah itu, dunia yang ia kenal berubah seketika. Ruangan yang gelap dan menyesakkan berubah menjadi tempat yang asing. Cahaya yang berasal dari dirinya sendiri kini memudar, dan ia hanya bisa melihat bayangan samar yang bergerak di sekelilingnya. Maya berhenti sejenak, memandang ke arah sekelilingnya. Ruangan itu tidak lagi tampak seperti dunia nyata, tetapi seperti sebuah dimensi lain, tempat yang penuh dengan rasa takut dan keputusasaan. Di tengah-tengah ruangan, terdapat sebuah meja besar yang tampak sangat kuno, terbuat dari batu hitam yang mengilap. Di atas meja itu, ada sebuah buku tebal yang tergeletak begitu saja, seolah menunggu untuk dibuka. Maya merasa nalurinya mengatakan bahwa buku itu adalah kunci untuk mengungkap semua misteri yang tersembunyi di tempat ini. Maya mendekati meja itu dengan hati-hati, jantungnya berdetak kencang. Tangan kanannya terulur perlahan, menyentuh permukaan meja yang dingin. Saat ia menyentuh buku itu, sebuah energi yang kuat melesat ke tubuhnya, membuatnya terhuyung dan hampir terjatuh. Namun, ia berhasil bertahan, membuka buku itu dengan tangan gemetar. Halaman pertama buku itu kosong, tetapi saat ia membalik ke halaman berikutnya, tulisan muncul secara misterius di sana. Tulisan yang sangat jelas, seolah-olah ditulis untuknya. Kau yang terakhir. Kunci untuk membebaskan semuanya. Maya merasa dunia sekitarnya mulai berputar, dan kata-kata itu terasa semakin nyata dalam benaknya. Kunci untuk membebaskan semuanya? Bebas dari apa? Dari siapa? Pertanyaan-pertanyaan itu membanjiri pikirannya, tetapi ada satu hal yang pasti. Ia adalah orang yang ditakdirkan untuk mengakhiri semua ini. Begitu ia melanjutkan membaca, tulisan itu mulai menceritakan kisah yang jauh lebih kelam. Tentang sebuah ritual yang dilakukan di dalam warung pecel lele itu, tentang kekuatan yang menguasai setiap orang yang datang, tentang pembelian jiwa untuk kekuatan yang tak terlihat. Tiba-tiba, ruangan itu bergetar hebat. Maya mendengar teriakan yang datang dari dalam dinding, suara-suara yang mengerikan, seperti suara orang yang sedang disiksa. Ia menoleh ke belakang, melihat bayangan-bayangan gelap yang semakin mendekat, bergerak dengan kecepatan yang mengerikan. Pak Slamet muncul kembali, kali ini dengan wajah yang jauh lebih menyeramkan, matanya merah menyala, dan senyum di wajahnya semakin lebar. Kau pikir bisa mengalahkan kami? Teriaknya dengan suara yang menggelegar. Ini sudah terlalu jauh, Maya. Tidak ada jalan keluar lagi. Maya menggenggam buku itu lebih erat, merasa setiap kata yang tertulis di sana mulai memberikan kekuatan. Ia tidak bisa mundur sekarang. Dengan segenap keberanian yang tersisa, ia berteriak keras, aku akan mengakhiri ini. Dalam sekejap, cahaya yang tadi ia ciptakan kembali menyala dengan kekuatan yang lebih besar, lebih menyilaukan. Begitu besar hingga meluap dan membanjiri seluruh ruangan, menyapu segala sesuatu yang ada di sekitarnya, termasuk Pak Slamet dan bayangan gelap yang mengancam. Cahaya itu berkelip semakin terang, dan dunia di sekitar Maya mulai hancur, seolah kehancuran itu adalah awal dari kebebasan yang telah lama ia cari. Cahaya yang memancar dari tubuh Maya semakin terang, begitu intens, seolah menggenggam seluruh dunia dalam satu genggaman. Pak Slamet yang sebelumnya berdiri dengan kekuatan jahatnya kini tampak mulai terkikis, seolah seluruh tubuhnya terselimuti rasa takut yang mendalam. Maya merasa, meskipun ia telah mendapatkan kekuatan yang luar biasa, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggunya. Cahaya itu bukan hanya untuk menyerang, tetapi juga untuk mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi di bawah tanah yang penuh dengan darah ini. Kau takkan bisa melawan takdir, kata Pak Slamet, suaranya gemetar,
namun tetap ada kesan mengancam dalam nada bicara itu. Maya tidak peduli. Semua rasa takut, kebingungan, dan kelelahan yang ia rasakan selama ini seolah menguap seketika. Cahaya itu bukan hanya miliknya, tapi milik mereka yang telah terjebak dalam warung pecel lele ini selama bertahun-tahun. Mereka yang telah terperangkap dalam janji kekuatan yang sesat. Maya mendekati Pak Slamet, tubuhnya bergetar dengan semangat yang luar biasa. "Aku akan mengakhiri semua ini," katanya dengan suara yang penuh tekad. Dalam sekejap, ruangan yang gelap berubah menjadi terang benderang, dan semua bayangan yang mengerikan tampak memudar. Namun, saat Maya merasa kemenangan semakin dekat, sebuah suara terdengar di dalam kepalanya, lebih dalam dan lebih menggema daripada apapun yang pernah ia rasakan. "Kau belum tahu semuanya, Maya. Belum tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan semua ini." Suara itu begitu dalam dan mengerikan, seolah berasal dari dimensi lain, membuat Maya terhuyung sejenak. Cahaya yang sebelumnya begitu kuat kini mulai meredup. Maya merasakan dirinya tertarik ke dalam kegelapan yang menanti, seolah terjerat oleh kekuatan yang lebih besar daripada apa yang bisa ia lawan. Di depan Maya, muncul bayangan gelap yang lebih besar, lebih tinggi dari Pak Slamet. Wajahnya tidak terlihat, tetapi aura kejahatan yang dipancarkannya sangat kuat. Maya tahu, inilah kekuatan yang sejati, yang selama ini mengendalikan semua yang ada di tempat ini. "Kau pikir kau bisa menghancurkan aku?" Suara itu bergema, tidak hanya di telinga Maya, tetapi juga di dalam hatinya. "Aku sudah ada sejak lama, jauh sebelum kau datang ke sini. Semua yang kau lihat di sini adalah bagian dari rencanaku." Maya menatap bayangan itu dengan tekad yang semakin membara. Ia tahu bahwa jika ia tidak menghadapinya, maka semua yang ia lakukan akan sia-sia. "Aku tidak akan membiarkanmu terus mengendalikan hidup mereka," katanya dengan suara yang lebih kuat. Cahaya dari tubuhnya kembali memancar, kali ini lebih cemerlang, menyentuh semua sudut ruangan, namun bayangan itu tidak tampak goyah. Sebaliknya, bayangan itu mulai mengarahkannya ke dalam sebuah lingkaran energi yang menekan tubuhnya. Seketika, Maya merasakan tubuhnya dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa. Seperti ada ribuan duri yang menusuk seluruh tubuhnya, membuatnya terjatuh ke tanah. Namun, dalam rasa sakit itu, ia merasakan ada kekuatan yang terbangun dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang lebih besar dari rasa sakit itu sendiri. Cahaya dari tubuhnya semakin menyilaukan, memancar jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Maya mengangkat tangan, dan cahaya itu mulai berputar, seperti bola energi yang siap meledak. Bayangan itu mulai bergetar, seolah tak bisa lagi menahan kekuatan yang datang dari Maya. "Kau masih tak mengerti," suara itu terdengar lagi, kali ini lebih pelan dan hampir terdengar seperti bisikan yang menyerah. "Kau adalah bagian dari takdir ini. Tidak ada yang bisa lari dari roda waktu." Namun, Maya tidak mendengarkan kata-kata itu lagi. Dengan satu dorongan kekuatan yang luar biasa, cahaya yang ia ciptakan mulai merobek kegelapan itu, membuat bayangan tersebut bergetar hebat. Dalam satu ledakan cahaya yang memekakkan telinga, bayangan gelap itu akhirnya hancur, dan Maya merasa kekuatan itu menghilang. Semua yang pernah menguasai tempat itu, semua yang pernah mengikat warung pecel lele itu, kini hancur. Kegelapan yang selama ini mendominasi seluruh dunia itu akhirnya sirna. Maya terjatuh ke tanah, tubuhnya lemas dan kehabisan tenaga. Namun, meskipun ia kelelahan, ada rasa kemenangan yang mendalam dalam hatinya. Tak ada lagi yang bisa menghentikannya. Semua yang terjebak dalam kegelapan kini bisa bebas, dan begitu juga dirinya.